Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya ilmu. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dakwah antar budaya yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati SSI MAG. Dalam video ini saya akan membahas serta menjawab beberapa pertanyaan penting terkait antar budaya. Adapun beberapa pertanyaan utama yang akan saya jawab dalam video ini meliputi yang pertama ada jelaskan strategi dakwah antar budaya dan karakteristik serta metode dakwah Wali Songo. Nah, strategi dakwah antar budaya, antar budaya itu penyebaran ajaran Islam dengan memperhatikan keberagaman budaya dalam masyarakat. Strategi ini bertujuan agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, beberapa strategi dakwah diantaranya memahami keberagaman budaya. Seorang dai harus memahami nilai, adat, dan tradisi masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Hal ini mencakup bahasa, simbol-simbol budaya, dan juga norma sosial. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua ada menghormati dan mengakomodasi budaya lokal. Budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diakomodasi dalam dakwah sehingga masyarakat merasa ajaran Islam itu tidak asing bagi mereka. Rasulullah SAW juga pernah menggunakan pendekatan budaya ketika berdakwah kepada masyarakat Arab Quraisy yang sangat menghormati tradisi mereka. Yang ketiga ada menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam dakwah. Seorang dai harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat agar pesan dakwah tersampaikan dengan jelas. Yang keempat ada menggunakan pendekatan persuasif dan hikmah Al-Quran menegaskan pentingnya hikmah dan nasihat yang baik dalam berdakwah. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahkanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Menjadi teladan yang baik, karakter seorang dai adalah media dakwah yang paling efektif. Sikap toleransi, rendah hati, dan keadilan dapat menarik simpati masyarakat. Ada karakteristik dan metode dakwah Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Mereka dikenal menggunakan pendekatan yang bijak dan sesuai dengan budaya lokal. Yang pertama, karakteristik dakwah Wali Songo itu inklusif. Dakwah dilakukan tanpa memaksa, melainkan dengan menghargai tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat. Yang kedua ada adaptif, mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan Islam seperti tradisi seni, adat istiadat. Mengutamakan akhlak, menonjolkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Yang kedua metode dakwah Wali Songo itu, yang pertama ada pendekatan seni dan budaya. Wali Songo itu menggunakan seni seperti wayang, gamelan, dan lagu-lagu untuk menyampaikan pesan Islam. Sunan Kalijaga misalnya dikenal menggunakan wayang kulit untuk menceritakan nilai-nilai Islami. Ada juga pendekatan pendidikan. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran Islam. Contohnya, Sunan Ampel mendirikan pesantren di Surabaya yang menjadi tempat belajar para ulama Nusantara. Ada pendekatan ekonomi. Wali Songo juga terlibat dalam perkembangan ekonomi masyarakat melalui perdagangan dan juga pertanian. Hal ini membuat Islam diterima karena terbukti membawa manfaat nyata. Ada juga pendekatan sosial dan ritual. Tradisi lokal seperti selamatan, kenduri, dan tahlilan diadaptasi menjadi media dakwah. Misalnya Sunan Kudus melarang penyembelihan sapi di wilayahnya untuk menghormati masyarakat Hindu setempat tanpa mengurangi substansi ajaran Islam.
Ada dalil juga yang mendukung metode dakwah Wali Songo, pendekatan hikmah yang digunakan Wali Songo sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Metode mereka juga mencerminkan prinsip dakwah yang menekankan kesabaran dan kelembutan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jika kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekitarmu. Dalam surat Al-Imran ayat 159. Dengan strategi yang adaptif dan persuasif serta metode yang sesuai budaya, Wali Songo berhasil mengislamkan sebagian besar masyarakat Nusantara secara damai. Nah, strategi ini relevan untuk diterapkan dalam dakwah antar budaya di masa kini. Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Hambatan dan tantangan dakwah antar budaya itu menghadapi berbagai hambatan dan juga tantangan yang berasal dari perbedaan budaya, tradisi, pemahaman masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai hambatan dan tantangan tersebut, disertai dalil yang relevan. Yang pertama, ada perbedaan bahasa. Bahasa adalah alat utama dalam komunikasi. Ketika seorang dai tidak memahami bahasa atau istilah lokal, pesan dakwah bisa terhambat atau disalahpahami. Misalnya, istilah dalam satu budaya bisa bermakna berbeda di budaya lain. Dalil terkait pentingnya berbicara sesuai pemahaman ada juga di dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4. Nah, seorang dai itu perlu memahami bahasa lokal agar dapat menyampaikan pesan Islam dengan jelas dan efektif. Nah, yang kedua ada perbedaan nilai dan tradisi budaya. Masyarakat memiliki nilai tradisi kepercayaan lokal yang kadang tidak sesuai dengan Islam. Jika dai langsung menolak tradisi tersebut tanpa pendekatan yang bijak, masyarakat bisa menolak dakwah. Contohnya, Wali Songo menghormati tradisi masyarakat Jawa seperti Slametan, wayang kulit, lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islami. Dalil Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Seorang dai itu harus menggunakan hikmah dan metode yang bijak untuk menyesuaikan dakwah dengan budaya masyarakat. Ketiga, ada prasangka dan stereotip antar budaya. Masyarakat seringkali memiliki prasangka terhadap orang luar yang membawa ajaran baru. Mereka mungkin melihat dai sebagai ancaman terhadap budaya lokal mereka. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Seorang dai itu harus bersikap ramah dan terbuka untuk menghilangkan prasangka serta membangun kepercayaan. Yang keempat, ada fanatisme terhadap kepercayaan lokal. Sebagian masyarakat sangat fanatik terhadap kepercayaan lokal atau agama sebelumnya. Mereka cenderung menolak dakwah karena merasa agamanya lebih benar atau menganggap Islam itu sebagai ancaman. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Nah, fanatisme ini menuntut dai untuk bersabar dan terus berdakwah dengan hikmah serta menunjukkan manfaat Islam secara nyata. Yang kelima, ada kurangnya pemahaman dai tentang budaya lokal. Dai itu tidak memahami budaya lokal, seringkali
sulit diterima gitu di masyarakat. Hal ini karena dianggap tidak relevan atau tidak memahami kebutuhan masyarakat. Ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhi dari sekitarmu. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Seorang da'i perlu bersikap lembut dan belajar memahami budaya masyarakat agar dakwah diterima. Yang keenam, ada tantangan globalisasi dan sekularisme. Globalisasi membawa nilai-nilai modern yang kadang bertentangan dengan Islam, seperti sekularisme, hedonisme, materialisme. Masyarakat itu sudah terpengaruhi nilai ini, seringkali kurang peduli terhadap agama. Terdapat dalam dalil Quran Surat Ibrahim ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turiduna an tahidu 'anis sabil. Dan kamu menginginkan agar mereka menyimpang dari ajaran Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 3. Tantangan ini membutuhkan dai yang mampu mengintegrasikan Islam dengan nilai positif modern tanpa kehilangan esensi agama. Yang ketujuh, ada teknologi dan media sosial. Meski teknologi bisa mendukung dakwah, ia juga menjadi tantangan. Berita palsu atau misinformasi tentang Islam di media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap dakwah. Ada dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dai perlu memahami teknologi dan juga memanfaatkannya untuk menyebarkan Islam dengan cara yang benar dan menarik. Hambatan dan juga tantangan dakwah antar budaya ini memerlukan strategi yang cermat, seperti memahami budaya lokal, menggunakan pendekatan persuasif, atau memanfaatkan media modern. Kemudian soal nomor 3, jelaskan bagaimana cara saudara menggunakan seni dalam berdakwah. Cara menggunakan seni dalam berdakwah, seni itu dapat menjadi media dakwah yang efektif karena seni adalah bahasa universal yang dapat menjangkau berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang budaya atau pendidikan. Nah, seni juga digunakan dalam dakwah harus sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mengandung pesan moral yang baik. Berikut beberapa cara untuk menggunakan seni dalam berdakwah. Yang pertama, ada menggunakan seni musik Islami. Musik dapat digunakan untuk menyampaikan pesan Islam melalui syair atau lirik yang penuh makna. Lagu-lagu bernuansa Islami seperti nasyid, sholawat bisa juga menyentuh hati pendengar dan juga membuat mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ada dalil yang relevan itu dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang tadi sudah saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Allah memerintahkan agar dakwah disampaikan dengan cara yang menyentuh hati dan hikmah. Nah, musik Islami itu salah satu bentuk dakwah yang bijak karena dapat menyampaikan nilai-nilai Islam secara lembut dan juga menyenangkan. Yang kedua, ada menggunakan seni visual atau kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam adalah seni menulis ayat-ayat Al-Quran atau juga doa dalam bentuk yang indah. Kaligrafi sering dipajang di tempat-tempat umum, masjid atau rumah sehingga orang yang melihatnya itu mengingatkan kepada Allah gitu. Seni ini tidak hanya menjadi hiasan tetapi juga sarana dakwah yang mengajarkan keindahan Islam. Ada dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Keindahan seni kaligrafi mencerminkan sifat Islam yang damai dan juga penuh estetika sehingga dapat menarik perhatian banyak orang. Yang ketiga, ada menggunakan seni teater atau drama. Pertunjukan seni seperti teater atau drama dapat dijadikan alat dakwah untuk menyampaikan kisah-kisah Islami seperti cerita para nabi atau sejarah perjuangan Islam. Hal ini pernah dilakukan oleh Sunan Kalijaga melalui wayang kulit di mana nilai-nilai Islam disisipkan dalam cerita yang sudah dikenal masyarakat. Dalil yang mendukung, Allah itu memerintahkan agar manusia mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Terdapat dalam Quran Surat Yusuf ayat 11.
111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dengan seni teater, pesan-pesan Islam itu dapat disampaikan secara kreatif sehingga lebih mudah dipahami dan juga diingat. Yang keempat ada menggunakan seni sastra atau puisi syair. Puisi dan syair Islami itu dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah dengan kata-kata yang indah. Misalnya puisi tentang kebesaran Allah, pentingnya sholawat, berakhlak mulia. Dalam sejarah Islam, para sahabat seperti Hasan bin Sabit menggunakan syair untuk membela Rasulullah SAW. Terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 224. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan juga banyak mengingat Allah. Nah, puisi Islam itu berisi pesan iman dan kebaikan adalah bentuk seni yang dapat memperkuat dakwah. Yang kelima ada menggunakan seni rupa dan film. Dalam era modern, seni rupa dan film dapat digunakan sebagai alat dakwah yang efektif. Film pendek Islami, animasi, atau infografis dapat menyampaikan pesan Islam kepada generasi muda dengan cara yang menarik. Dalil yang mendukung pentingnya memanfaatkan cara yang tepat dalam dakwah. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Film dan media visual adalah bahasa modern yang dapat menjangkau masyarakat luas, terutama anak muda. Nah, penggunaan seni dalam dakwah itu bentuk kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Seni yang sesuai dengan syariat Islam tidak hanya menarik tetapi juga efektif dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Nah, dengan seni, pesan Islam bisa diterima lebih mudah dan juga menyentuh hati masyarakat. Yang keempat ada mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme. Jelaskan pemahaman saudara tentang substansialisme Islam. Mengapa pemahaman skriptualisme mengarah pada radikalisme? Nah, pemahaman skriptualisme adalah pendekatan dalam memahami agama yang hanya berfokus pada teks kitab suci, Al-Quran ataupun hadis secara literal tanpa mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan juga tujuan maqasid syariah dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, pendekatan ini juga jika dilakukan secara ekstrim dapat mempengaruhi pada radikalisme karena beberapa alasannya. Yang pertama, pemahaman yang kaku terhadap teks. Jadi orang itu hanya berpegang pada teks tanpa memahami konteks, cenderung memahami ayat Al-Quran dan hadis secara harfiah atau literal. Padahal banyak ayat yang membutuhkan penafsiran mendalam agar sesuai dengan realitas kehidupan. Contohnya, ayat tentang perang dalam Islam sering disalahpahami oleh kelompok radikal untuk membenarkan kekerasan. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetaplah janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa perang dalam Islam itu hanya untuk membela diri, bukan untuk menyerang atau menindas. Namun kelompok radikal seringkali mengabaikan konteks ini dan menggunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan. Yang kedua ada mengabaikan maqasid syariah, tujuan hukum Islam. Skriptualisme cenderung mengabaikan maqasid syariah, yaitu tujuan utamanya dari syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemahaman yang hanya berfokus pada teks tanpa memperhatikan maqasid bisa mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Islam itu mengajarkan
kasih sayang dan keadilan, bukan kekerasan. Kelompok yang memahami Islam secara skriptual sering melupakan pesan ini. Yang ketiga ada minimnya pemahaman terhadap konteks sosial dan juga historis. Ayat-ayat Al-Quran turun dalam berbagai konteks tertentu. Skriptualisme sering mengabaikan konteks ini sehingga menafsirkan ayat-ayat tersebut secara sempit. Misalnya ayat tentang perang turun dalam konteks umat Islam. Saat itu yang menghadapi penindasan bukan sebagai perintah umum untuk menyerang orang lain gitu. Substansialisme Islam itu pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Sebaliknya dari substansialisme adalah pendekatan yang menekankan pada esensi atau tujuan dari ajaran Islam, bukan hanya pada teksnya. Substansialisme tidak meninggalkan teks, tetapi memahami teks dalam konteks sosial, historis, dan juga tujuan syariat Islam. Prinsip utama substansialisme Islam itu ada Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Substansialisme menekankan bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan kedamaian. Segala hukum Islam bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia dan mencegah kerusakan. Ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Hukum Islam itu tidak boleh diterapkan dengan cara yang merusak tatanan sosial atau menimbulkan ketakutan di masyarakat. Nah, yang kedua ada menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Substansialisme memahami bahwa Islam itu mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan persaudaraan. Dakwah dan hukum Islam itu harus disampaikan dengan cara bijaksana dan manusiawi. Ada dalam Quran surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Islam memuliakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling baik. Oleh karena itu, segala hukum Islam harus diterapkan dengan menjaga martabat manusia. Yang ketiga ada kontekstualitas teks. Substansialisme memahami teks Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Ayat-ayat tentang perang misalnya harus dipahami sebagai solusi untuk keadaan tertentu, bukan perintah yang berlaku mutlak dalam semua situasi. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kemudahan bagimu dan tidak menghadapi kesukaran bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, substansialisme melihat bahwa hukum Islam itu bertujuan untuk memudahkan, bukan persulit, sehingga penerapannya harus fleksibel sesuai kondisi masyarakat. Nah, yang keempat ada mengutamakan hikmah dalam dakwah dan syariat. Substansialisme menekankan pentingnya hikmah kebijaksanaan dalam berdakwah dan menerapkan hukum Islam sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga pelajaran yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Hikmah mencakup cara yang lembut, bijak, relevan dengan kondisi masyarakat. Nah, skriptualisme yang berlebihan dapat mengarah pada radikalisme karena tidak memperhatikan konteks, hikmah, dan juga tujuan utama syariat Islam. Sebaliknya, substansialisme Islam menekankan pemahaman yang mendalam terhadap esensi ajaran Islam, yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam dengan memahami Islam secara substansial. Pesan-pesan agama dapat disampaikan dengan damai, relevan, dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Apa yang akan saudara lakukan untuk berkontribusi dalam dakwah antar budaya? Bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Budaya bernuansa dakwah itu berbagai ekspresi seni, tradisi, dan juga kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai-nilai Islam dan digunakan untuk menyampaikan pesan agama. Nah, bentuk budaya bernuansa dakwah diantaranya ada seni, musik, dan juga nasyid. Musik Islami seperti nasyid, sholawat, atau qasidah adalah bentuk dakwah melalui lirik-lirik yang mengandung pesan moral dan ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, sholawat yang sering dibawakan dalam acara keagamaan. Ada dalam Quran surat An-Nahl. Nah, musik Islami adalah cara
yang hikmah karena dapat menyentuh hati masyarakat secara lembut dan juga menghibur. Ada yang kedua, tradisi keagamaan lokal. Banyak tradisi lokal yang diadaptasi dengan nuansa Islam sehingga menjadi media dakwah. Contohnya di Indonesia adalah perayaan Maulid Nabi, tahlilan, atau tradisi gerbek maulud yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini mengandung nilai-nilai dakwah sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan juga takwa. Tradisi ini adalah wujud kerjasama dan juga kebaikan menguatkan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Yang ketiga ada seni pertunjukan, wayang kulit atau drama Islami. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh yang menggunakan seni wayang kulit sebagai media dakwah. Ia memasukkan pesan-pesan Islami ke dalam cerita wayang sehingga nilai-nilai Islam diterima oleh masyarakat dengan mudah di era modern. Drama Islami atau film religi juga memiliki peran yang sama. Ada dalam Quran surat Yusuf ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Melalui seni pertunjukan, kisah-kisah Islam dapat dijadikan pelajaran yang relevan bagi masyarakat. Ada juga kaligrafi Islam, seni kaligrafi yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah dapat menjadi sarana dakwah. Kaligrafi ini sering ditemui di masjid, rumah, atau tempat umum sehingga menjadi pengingat bagi orang yang melihatnya. Ada dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Keindahan seni kaligrafi juga dapat menginspirasi dan mendekatkan hati pada masyarakat kepada Islam. Pakaian bernuansa Islam. Bentuk dakwah lainnya adalah pakaian yang mencerminkan nilai Islami seperti baju muslim atau hijab. Tren pakaian syar'i dapat menjadi sarana untuk mengenakan identitas Islam kepada masyarakat sekaligus mengajak mereka untuk meneladani adab berpakaian sesuai syariat. Ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Pakaian Islam itu bukan hanya soal identitas, tetapi juga bagian dari syiar dan dakwah. Kontribusi dalam dakwah antar budaya. Sebagai individu yang ingin berkontribusi dalam dakwah antar budaya, langkah-langkah itu harus dilakukan, yaitu menghormati dan memahami budaya lokal. Dalam berdakwah, penting untuk memahami budaya setempat agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik. Contohnya adalah menyesuaikan gaya komunikasi dan media dakwah dengan tradisi masyarakat lokal. Nah, ada juga dalam Quran surat Ibrahim ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan budaya dan bahasa dalam dakwah. Yang kedua ada menggunakan media modern. Saya dapat menggunakan media massa sosial, video, atau film pendek untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara kreatif. Media ini sangat relevan untuk menjangkau generasi muda di berbagai budaya. Yang ketiga ada beradaptasi dalam kegiatan sosial, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, berpartisipasi dalam kegiatan lintas budaya seperti bukti sosial, bakti sosial, pengajian, atau seminar dalam cara efektif untuk mengenalkan Islam sebagai agama yang damai dan peduli terhadap sesama. Yang keempat ada penyiaran Islam dalam karya seni. Jika saya melihat bakat seni seperti menulis, melukis, atau membuat musik, saya akan masukkan pesan-pesan Islami dalam karya saya sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat lintas budaya. Nah, budaya bernuansa dakwah mencakup seni tradisi lokal hingga pakaian Islami yang semuanya dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Islam dalam dakwah antar budaya. Penting untuk menghormati budaya setempat, menggunakan media yang relevan, dan menyampaikan pesan Islam secara kreatif dan bijaksana sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada saya untuk dapat mempelajari dan juga memahami berbagai aspek penting dalam dakwah antar budaya. Semoga jawaban yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana dakwah dapat dijalankan dengan pendekatan sesuai dengan konteks budaya dan masyarakat setempat. Dakwah budaya bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan budaya yang ada serta mengedepankan prinsip kasih sayang, hikmah, dan juga kesentuhan dalam setiap langkah. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah serta menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar budaya.
Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap usaha dakwah kita dan menjadikan setiap langkah kita sebagai amal yang diterima di sisinya. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.